Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya dari kelas F PGSD 2021. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa topik yang akan saya bahas. Topik yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya kita membahas etika dulu. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik. Sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kita ke topik yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara Indonesia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup,
Namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, seperti korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Jadi demikian pula halnya dengan seperti masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. Sekarang kita ke materi yang kedua, topik yang kedua, yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Jadi, apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntutan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan bisa hancur. Jadi, beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, pelanggaran moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kan itu pelanggaran moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelanggaran moral tersebut menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Jadi kita harus menghargai hak asasi manusia. Keempat, merusak lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Seperti pembakaran hutan secara liar itu juga termasuk dengan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan undang-undang yang menindak tegas para pelaku seperti pembakaran hutan, baik perilaku maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan. Sekarang materi yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlags atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dalam institusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat.
Jadi masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam agar bisa terkuak semua. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Dan selanjutnya topik yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan sangat semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik yaitu PNI, PASMURI, PNU, PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama politik mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yaitu cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dalam berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika itu apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa di Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama itu ada tantangan terhadap sistem etika pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang mencerminkan dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, yaitu berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.
Topik yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah hidup di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua itu ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgent atau sangat penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa Pancasila itu kok bisa menjadi sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi karena itu semua di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi dari kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Jadi Pancasila itu penting sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia itu ialah sebagai rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Nah, mungkin sekian review materi yang saya sampaikan, yang saya bahas pada video